Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm also fine. In this lovely morning, I hope you are all doing fine and also you maintain your good health by eating nutritious food and exercise. Ustaz harapkan antuna dalam keadaan sehat dan juga selalu menjaga kesehatan dengan makanan yang sehat dan juga olahraga yang rutin. Nah, in this lovely morning, I hope you are ready to continue our lesson. Saya harapkan antum semua itu siap melanjutkan pembelajaran. Nah, about our previous lesson, tentang pembelajaran sebelumnya, about what? Tentang apa? Tentang classifications of matter, tentang klasifikasi materi. Now, we have learned that everything that fills a room, segala sesuatu yang menempati ruang and has mass dan memiliki massa itu disebut dengan they are called matters. Mereka itu disebut dengan tentang materi. Disebut dengan materi. Seperti spidol ini, like this marker, it fills room and also has mass. Nah, spidol ini menempati ruang dan juga memiliki materi dan memiliki massa, maka disebut dengan materi. Nah, previously, we have learned that matters consist of. Nah, materi itu disusun oleh yang pertama, sebuah materi itu dari molekul dan disusun oleh apa namanya kemarin? Disusun oleh zat tunggal. Zat tunggal adalah bagian penyusun yang sangat terkecil dari sebuah materi yang paling mendasar. Disebut juga dengan unsur atau elemen. Dalam bahasa Inggris disebut dengan element, unsur atau elemen. Nah, seperti apa unsur itu? Unsur itu sangat susah kita definisikan secara langsung. Biasanya kita lihat ada hidrogen, ada oksigen, kemudian dan segala macamnya. Nah, itu disebut dengan unsur. Ada seperti karbon, kemudian ada apa lagi? Ada sulfur dan segala macamnya itu disebut dengan unsur. Nah, unsur itu kita tulis dengan satu huruf saja, misalkan H. H itu melambangkan hidrogen. Ini disebut dengan lambang atau simbol unsur. Ada juga O. O merupakan lambang dari oksigen. Nah, yang satu-satu ini, baik itu H, O, kemudian C untuk karbon, itu disebut dengan unsur atau elemen. Ini adalah bagian penyusun terdasar dari sebuah materi. This is the most basic or the most elementary structure of a matter. Adalah bagian penyusun paling dasar dari sebuah materi. Nah, dua penyusun terdasar ini ada unsur. Jika dia bertemu lagi dengan unsur, kemudian mereka akan membentuk senyawa. When two elements or more combine or bind each other, they will make compounds. Nah, senyawa atau compound. Senyawa ini adalah gabungan dari dua unsur. Jadi, misalkan, nah, kalau senyawa atau unsur ini, misalkan seperti tadi, ada H dan ada O. Dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen itu dapat membentuk H2O. Apa itu H2O? Air. Ya, air yang sering kita lihat sehari-hari ini merupakan gabungan dari dua jenis unsur. Unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, mereka akan membentuk partikel-partikel atau molekul-molekul air. Nah, gabungan molekul-molekul itulah yang kita lihat dengan airnya ini. Nah, kemudian ada lagi, misalkan contoh lain dari senyawa adalah another example of compound is salt, garam. Garam dapur yang sering antum lihat itu merupakan contoh dari senyawa. Apa-apa saja unsurnya? Ada Na, natrium, dan ada Cl. Cl yaitu klor. Nah, mereka ini disebut dengan senyawa. Kalau ada senyawa dan unsur, ini disebut dengan
zat tunggal. Kalau misalkan mereka bercampur, senyawa dan senyawa bercampur, mereka akan membentuk zat campuran. If two or more compounds combine each other, either they will be bind, bisa saja mereka terikat atau tidak, dan mereka bercampur. Nah, itu bisa disebut dengan campuran. They are called mixtures. Mereka disebut dengan campuran. Campuran ini ada yang sifatnya homogen, ada yang sifatnya heterogen. The mixtures can be either homogeneous or heterogeneous. Nah, jadi sifatnya itu, campuran itu bisa saja dia homogen, bisa saja dia heterogen. Kalau heterogen, yaitu adalah zat yang saat dia tercampur, dia akan bersifat jernih. Jadi kalau zat senyawa dua dicampur, mereka bisa saja jernih atau bisa saja agak gelap. They can be either see-through or a bit darker. And then either they will be transparent or not transparent. Bisa saja mereka itu tembus pandang dan ada juga tidak. Kalau tembus pandang, if they are transparent, they are called homogeneous. Kalau dia tembus pandang, maka dia campuran homogen. If they are not transparent or you cannot see through them, they are called heterogeneous mixtures. Mereka disebut dengan campuran yang heterogen, yang tidak bisa dilihat tembus pandang. Nah, zat yang tidak bisa dilihat atau tidak tembus pandang ini, yang gelap, itu disebut dengan koloid. Nah, sekarang ini misalkan ada sebuah air. Air ini ada juga disebut juga dengan senyawa. Garam juga disebut dengan senyawa. Mereka apabila kita campur, apabila garam dengan air ini kita campur, kemudian kita aduk. Nah, kemudian kita aduk, dia akan bersifat tembus pandang. Nah, ini disebut dengan larutan atau solution. Nah, hari ini kita akan belajar tentang larutan homogen, homogeneous solutions. Nah, larutan yang homogen ini mereka dibagi atas 3. Ada larutan yang pertama itu adalah larutan sifatnya netral. Netral itu berarti dia tidak asam dan tidak basa. Apa itu zat asam atau zat basa? Nah, pertama kita harus tahu dulu yang disebut dengan tingkat keasaman. Jadi sebuah larutan itu dia bisa sifatnya asam atau sifatnya basa. Contoh asam, apa itu? Ada yang tahu contoh asam? Tahu? Nah, antum pasti bisa mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri. Contoh yang sering antum melihat itu zat asam, misalkan asam cuka, kemudian asam jeruk. Nah, itu semua termasuk ke dalam zat asam. Zat basa contohnya adalah sabun, deterjen, obat mak, dan segala macam. Nah, banyak sekali zat yang asam ataupun zat basa. Untuk mengetahui sebuah zat asam atau basa, maka kita gunakan tingkat keasaman. Kita lihat dari tingkat keasamannya. To determine whether something is acidic or basic, untuk menentukan sesuatu itu asam atau basanya, we determine it by using pH scale. Kita menggunakan satuan yaitu skala pH. Disebut dengan pH by using pH. Nah, semakin tinggi pH, maka zatnya semakin basa. Semakin kecil pH, maka zatnya semakin asam. pH itu hitungannya 1 sampai 14. Dari 0 sampai 14. Kalau sudah 1 atau 0 itu sifatnya asam. Kalau di atas semakin tinggi 14, 13 itu sudah sangat basa. Kalau dia 7 berarti dia sifatnya netral. Jadi antara 0 sampai 14, nah itu merupakan pH namanya. Kita menggunakan, sebelumnya kita sudah berencana untuk melakukan eksperimen di kelas. Previously we have concluded we will do experiment in the class.
But unfortunately, due to some occasions or some coincidence, and also because of some things happen and occurred, we cannot conduct our experiments in the classroom due to the circumstances. Karena berbagai hal kita tidak bisa melakukannya di kelas. Nah, oleh karena itu kita akan melakukannya dengan eksperimen. Bagaimana cara kita menentukan pH-nya? How do we determine the pH? It is by using many indicators. Ada banyak sekali indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur pH. Nah, karena sebelumnya kita berencana melakukan eksperimen, tapi karena tidak bisa, hari ini kita akan melakukan simulasi. Simulasi untuk menentukan apakah larutan itu netral, apakah larutan itu asam, apakah larutan itu basa. Nah, untuk berikutnya, pada video berikutnya akan kita lakukan simulasi secara online. Nanti antum harus mengakses simulasi itu, dan kita secara online saja, antum cuma perlu memakai HP atau komputer di video berikutnya. Nah, jangan lupa antum harus mengerjakan tugas, yaitu menentukan larutan manakah yang larutan asam, mana larutan basa, dan mana yang netral. Kalau misalkan dia larutan itu pH-nya 0 sampai 6 lebih sedikit, itu disebut dengan larutan asam. Kalau pH-nya sedikit di atas 6 sampai 7 lebih mungkin, itu masih netral. Kalau dia 8 terus ke atas sampai 14, itu disebut dengan basa. Nah, ini untuk petunjuk simulasi yang antum kerjakan sesudah video ini. Lihat video berikutnya. Terima kasih.